Mas Harno, kita langsung membahas berdiskusi langsung ya soal adopsi. Memang untuk mengangkat seorang anak ini kan pastinya diatur ya dalam undang-undang atau regulasi hukum di Indonesia. Iya. Sebenarnya menurut Mas Harno nih, selaku pakar hukum, anak angkat atau anak adopsi ini pengertiannya dari sisi hukum seperti apa sih, Mas Harno? Silahkan. Iya, jadi anak angkat atau orang awam itu biasa menyebut anak adopsi, tapi sebetulnya secara hukum itu namanya anak angkat. Itulah adalah anak yang dilepaskan haknya dari orang tua kandung atau wali atau lembaga pengasuhan anak kepada keluarga anak, keluarga orang tua angkat yang baru itu. Nah, kalau pengalihannya itu disebut dengan pengangkatan anak. Jadi anak itu sendiri adalah yang atau objek yang dipindahkan haknya, sementara prosesnya itu disebut pengangkatan anak, kira-kira secara hukum itu. Dan hukum itu mengacu pada undang-undang tentang perlindungan anak. Jadi di dalam undang-undang itu prinsipnya itu adalah kepentingan terbaik untuk anak. Kira-kira poinnya dasar itu. Baik. Berarti untuk pengangkatan anak ini diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ya, Mas Harno ya? Ya, dan turunannya pastinya. Oke. Berarti kalau misalnya ada perbedaan nggak sih, Mas, untuk pengangkatan anak ini? Karena kan pasti soal keluarga pasti ada kaitannya dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing ya, mungkin dari agama Islam, agama yang lain begitu. Apakah ada perbedaan antara orang tua asuh ini misalnya beragama Islam begitu dengan agama yang lain, jadi ada aturan sendiri dalam mengangkat seorang anak? Oh ya, jadi bahwa ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon orang tua angkat. Salah satunya itu adalah harus agama yang sama dengan anak, gitu. Dan apabila anak itu tidak diketahui agamanya apa, menggunakan apa yang biasa atau yang umum, agama yang umum terjadi di mana anak itu diambil atau diangkat, diasuh, gitu. Kalau tidak diketahui, misalnya anak yang maaf tanda kutip diterlantarkan, orang tuanya nggak ada, misalnya nggak diketahui, sehingga kemudian dia di bawah pengawasan atau perawatan atau asuhan dari lembaga pengasuhan anak, kan tidak diketahui, masih kecil juga. Nah, itu agama apa yang umum diikuti oleh lingkungannya itu ya, jadi menggunakan. Oke, berarti lihat dari lingkungan anak asuhnya terlebih dahulu ya, berarti sesuaikan dengan orang tua asuhnya. Berarti kalau misalnya lanjut lagi nih, Mas Harno, dari syarat-syarat tadi, mungkin ada dokumen yang harus disiapkan begitu ketika ketika pasangan suami istri ini ingin mengadopsi seorang anak. Oh iya, jadi pengangkatan anak itu tidak semudah kemudian mengambil dari satu tempat panti asuhan katakanlah langsung dibawa pulang, gitu, nggak seperti itu. Jadi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dari awal, ya namanya pembimbingan calon orang tua angkat itu. Nah, tentunya kemudian tidak bisa lepas dari syarat-syarat formal, misalnya orang tua angkat itu harus sehat jasmani rohani, berumur 30 tahun minimal, terus sampai 55 tahun. Jadi kalau tua banget ya nggak boleh ngangkat anak gitu. Lalu kemudian beragama yang sama seperti tadi saya sebut. Lalu berkelakuan baik. Dan ini yang paling penting, sudah berstatus menikah paling kurang 5 tahun.
tidak apa ya bahasanya, tidak berasal dari pasangan sejenis. Bahaya kan pasangan sejenis ngangkat anak kan itu. Lalu apa ya, tidak mempunyai anak atau keturunan atau anaknya lebih dari satu, nggak bisa, harus hanya maksimal satu. Dan yang paling juga mendasar adalah mendapat persetujuan dari orang tua kandung atau wali asuh itu, atau lembaga yang menyelenggarakan pengasuhan anak, misalnya yayasan, yatim piatu, yayasan itu ya. Jadi harus ada juga dari situ. Lalu kemudian syarat itu diajukan. Nah, lalu kita akan ada waktu selama 6 bulan untuk si calon orang tua asuh itu melakukan pengasuhan. Jadi pengasuhan dulu. Baru kalau pengasuhan itu kan ada di dalam ketentuan kita PP 54 tahun berapa ya, tahun 2007 itu disyaratkan bahwa dinas yang menyelenggarakan kesosialan gitu, jadi dinas sosial lah kira-kira gitu, itu harus ada petugas pekerja sosial profesional. Lah itu memiliki fungsi untuk melakukan pembimbingan, lalu kemudian pengawasan dan pelaporan. Lah ketika pelaporan itu sudah memenuhi syarat waktu, baru dilaporkan kepada instansi, barulah kemudian melakukan proses untuk dimohonkan penetapan pengadilan. Kalau pengadilan menyatakan oke dengan syarat-syarat tadi, barulah proses itu terjadi sebagai pengangkatan anak. Perbuatan hukum melakukan pengangkatan anak, kira-kira gitu. Oke, berarti memang sebelum ada penetapan pengadilan ini memang ada proses seperti adaptasi begitu ya, Mas? Iya, betul. Nah, itu jangka waktunya berapa bulan mungkin, Mas Arno? Kalau sejak munculnya namanya surat persetujuan pengasuhan anak, jadi instansi tadi mengeluarkan dari permohonan yang diajukan tadi ya, itu kemudian menetapkan untuk dilakukan pengasuhan. Lah itu 6 bulan, rata-rata sekitar 6 bulan. Ya tergantung dengan apakah proses-proses itu sudah syarat-syarat itu terpenuhi atau belum, atau ada problem-problem yang lain misalnya gitulah. Ini kira-kira ya sekitar 6 bulan lah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.